Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah di sini hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana semuanya? Apakah sudah siap pembelajaran kimia pada hari ini? Kenapa tuh masih ngantuk? Oke, biar seger lagi nih ya anak-anak, ini punya games nih. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke. Berapa hasil dari 8 ditambah 5 dikurang 2? Ada yang tahu? Oke, silahkan Tiara. Yap, betul. Jawabannya 2 ya. Oke, biar yang lain juga fokus lagi nih. Soal selanjutnya adalah berapa hasil dari 10 dikurang 6 ditambah 3. Yang tahu? Oke, silahkan Dwi. Yap, benar. Jawabannya 2 ya. Udah pada fokus berarti nih ya. Oke, karena sudah fokus semua nih, Ibu akan share screen materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai sel volta dan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana contoh reaksi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat apa contohnya? Baik, silahkan Riri. Yap, benar. Jawabannya baterai ya. Nih, jadi di sini Ibu ada memegang 2 baterai yang ukurannya seperti ini dengan yang ukurannya seperti ini. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak nih bedanya apa ya? Ukurannya berbeda, iya jelas. Ada lagi? Oke, harusnya berbeda. Ada lagi? Warnanya berbeda, siap. Oke, Ibu sedikit meluruskan ya. Jadi, ukuran baterai ini menyesuaikan alat elektronik yang digunakan. Gitu. Dia tidak mempengaruhi arusnya. Jadi, walaupun baterai ini lebih kecil daripada baterai ini, namun sama-sama menghasilkan 1,5 volt. Seperti itu. Jadi, ukuran itu belum berarti bahwa semakin kecil ukuran baterai, semakin kecil juga arus yang dihasilkan. Itu kurang benar ya, kurang tepat ya. Jadi ukuran tidak mempengaruhi apa? Oke, tidak mempengaruhi arus listriknya. Nah, contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ada aki. Ada yang tahu aki itu apa? Oke, udah bisa dibaca di sini ya. Jadi aki ini biasa digunakan dalam kendaraan bermotor karena praktis, dapat diisi ulang, dan tidak membutuhkan jembatan garap. Nah, karena aki ini dapat diisi ulang,
Ada yang tahu aki ini termasuk elemen apa? Ada yang masih ingat tidak nih tentang elemen? Oke, silahkan Sarah. Ya, betul ya. Jadi aki ini termasuk ke dalam elemen sekunder. Nah, yang kedua, ini ada baterai kering. Baterai kering itu biasa juga disebut dengan cell Lagrange, di mana baterai kering ini sering digunakan untuk alat-alat elektronik kecil dan tidak dapat diisi ulang. Oleh karena itu, baterai kering termasuk elemen apa? Ya, betul anak-anak. Baterai kering termasuk elemen primer. Nah, baterai kering ini umumnya bersifat asam. Selanjutnya, yang ketiga ada baterai perak oksida, di mana disebut juga sebagai sel kancing. Umumnya merupakan lempengan dan digunakan pada jam tangan, kalkulator, atau kamera. Selanjutnya ada baterai alkalin. Baterai alkalin ini mampu menyediakan arus stabil dalam waktu yang lama dengan potensial yang sama dengan baterai kering. Jadi, walaupun potensialnya sama gitu, misalnya 1,5 volt, tapi lebih awet baterai alkalin. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini merupakan gambar dari susunan baterai kering, di mana susunan baterai kering atau cell Lagrange ini terdapat anoda berupa Zn, kemudian katoda berupa karbon, dan pasta sebagai elektrolitnya. Oke, nah pastanya ini bisa berupa MnO2, bisa berupa ZnCO2, bisa berupa NH4Cl, H2O, atau serbuk C. Nah, biasanya elektrolitnya ini bersifat asam. Potensial yang dihasilkan yaitu 1,5 volt. Nah, reaksi pengosongan sel baterai kering sama seperti reaksi sel volta pada umumnya, di mana anodanya ini terjadi oksidasi, sedangkan katodanya terjadi reduksi. Oke. Nah, untuk yang susunan baterai alkalin, anodanya sama berupa Zn seperti baterai kering, hanya saja katoda dan elektrolitnya berbeda. Kalau tadi di baterai kering, katodanya berupa karbon. Nah, kalau di baterai alkalin, katodanya berupa MnO2. Sama elektrolitnya juga berbeda, di mana di sini menggunakan pasta yang bersifat asam. Sedangkan di baterai alkalin, pastanya yaitu KOH. KOH bersifat apa? Oke, betul. KOH bersifat basa. Potensialnya juga sama, yaitu 1,5 volt. Ya. Untuk reaksi pengosongan dari baterai alkalin, anak-anak dapat lihat di sini sama pada anoda terjadi oksidasi, sedangkan pada katodanya terjadi reduksi. Oke. Nah, gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ya, silahkan Rifat. Betul, gambar aki ya ini. Jadi, dalam aki ini terdapat terminal positif, terminal negatif, penutup lubang angin, penghubung antar sel, elektroda positif biasanya timbal dioksida, kemudian penutup lubang angin, pembatas antar sel, wadah, cairan elektrolitnya. Jadi ini merupakan salah satu penerapan dari sel volta yang dapat diisi ulang atau biasa disebut dengan elemen sekunder. Nah, kalau kita tinjau lebih lanjut, ya kita perhatikan di sini bahwa dia terdapat apa? Anoda, sama seperti sel volta pada umumnya. Anodanya bermuatan negatif, sedangkan katodanya bermuatan positif. Larutan elektrolit biasanya adalah asam sulfat. Kemudian anodanya berupa timbal dan katodanya berupa timbal oksida. Nah, selanjutnya ada susunan sel aki nih.
Tadi kan di slide sebelumnya sudah dibilang ya, anodanya berupa timbal atau Pb, kemudian katodanya berupa timbal oksida PbO2. Larutan elektrolitnya H2SO4. Maka reaksi selnya adalah seperti ini. Jadi anodanya Pb, katodanya PbO2, elektrolitnya H2SO4 biasanya 30% dan menghasilkan potensial 2 volt. Nah, reaksi pengosongan aki itu seperti ini, anak-anak. Jadi, yang anodanya mengalami oksidasi, kemudian yang katodanya mengalami reduksi. Gitu. Nah, sedangkan untuk pengisian aki, tadi kan aki dapat diisi ulang ya. Tentunya aki ini ada reaksi pengisiannya juga. Nah, reaksi pengisiannya ini adalah penerapan dari sel elektrolisis. Karena apa? Karena sel elektrolisis itu kan kebalikan dari sel foto ya. Sel foto mengubah energi kimia menjadi listrik. Sedangkan sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi kimia. Jadi kebalikannya. Gitu. Nah, untuk pengisian aki, itu seperti ini anak-anak. Jadi, PbSO4 di sini itu mengalami apa? Mengalami reduksi. Sedangkan yang di sini, katodanya mengalami oksidasi. Jadi berbeda ya dengan sel volta atau pengosongan aki sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Silahkan kalian kerjakan 10 menit dari sekarang. Oke, yang bisa jawab duluan, cepet-cepetan aja. Yang bisa jawab duluan, Ibu akan tambahkan poinnya dalam ulangan harian berikutnya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Baik, sudah 10 menit. Adakah yang sudah bisa menjawab? Oke, silahkan Tiara. Yang pertama jawabannya apa? Oh, nggak ngerjain yang pertama, ngerjain yang keberapa nih? Oh, yang ketiga. Yang ketiga apa jawabannya, Tiara? Oke, betul ya. Jawabannya B. Nah, selanjutnya ada lagi? Baik, silakan Stefanus. Bagus, betul ya. Nomor 1 jawabannya juga B. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 nih, sisa. Oke, silahkan Riri. Jawabannya apa? Oke, jawabannya B juga. Alhamdulillah sudah pada mengerti semua ya. Nanti untuk Riri, Stefanus, dan Tiara akan Ibu tambahkan poinnya di ulangan harian selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, di sini Ibu akan membahas bagaimana sih reaksi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan disimak video yang Ibu tampilkan di sini. Oke. Adalah pemurnian logam tembaga digunakan untuk mendapatkan logam tembaga murni. Di sini dielektrolisis larutan CuSO4 dengan anodanya berupa tembaga kotor dan katodanya adalah tembaga murni. Reaksi elektrolisis di katoda karena dia bentuk negatif, maka Cu2+ akan tereduksi di katoda membentuk Cu murni. Bisa kita lihat di sini, anoda Cu yang kotor akan larut menjadi Cu2+ dan ini kotorannya akan terlepas. Cu2+ ini kemudian menangkap elektron yang dilepaskan oleh kanoda membentuk Cu murni yang mengendap di katoda. Berikutnya adalah penyepuhan logam atau electroplating. Katoda adalah logam yang disepuh, sedangkan anoda adalah logam murni yang digunakan untuk menyepuh. Dan larutan elektrolitnya merupakan larutan yang mengandung ion anoda. Misalnya di sini kita akan menyepuh sendok besi
dilapisi dengan nikel. Jadi di sini anodanya lagi nikel, kemudian larutannya adalah NiSO4. Apabila kita menginginkan menyambung sendok besi dengan perak, maka anodanya berupa perak dan larutannya adalah AgNO3 dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa dilihat ya, di sini ada contoh praktikum dari elektroplating atau penyepuhan logam. Ini adalah contoh menyepuh logam dengan menggunakan peralatan yang sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah. Uang koin dari aluminium yang berwarna keperakan dengan logam tembaga hubungkan dengan capit buaya dan dihubungkan dengan baterai. Kemudian karena kita ingin melapisi uang koin ini dengan tembaga, maka larutannya yang digunakan adalah larutan CuS4. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, nanti silahkan kalian pilih sendiri kelompoknya. Terserah mau di random atau gimana. Nanti pokoknya ada 4 kelompok, di mana kelompok pertama ini membahas tentang elektrolisis air dengan arus listrik yang berbeda, yaitu 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, dan 4 ampere. Ya, waktu elektrolisisnya sama, 5 menit. Untuk kelompok kedua, Ibu mau untuk kelompok kedua ini melaksanakan elektrolisis larutan ZnSO4, di mana arus listriknya juga berbeda. 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, dan 4 ampere. Oke. Untuk waktu lama elektrolisisnya semua sama, semua kelompok sama, 3 dan 4, 5 menit, hanya saja elektrolisis yang berbeda. Untuk kelompok 3 elektrolisis larutan NaCl. Untuk kelompok 4, elektrolisis larutan CuCl2. Oke. Untuk arus listriknya sama, lama elektrolisisnya juga sama. Ya, apakah dapat dipahami? Baik, iya. Jadi nanti yang diubah hanya arus listriknya saja. Oke, jadi kalian menentukan pengaruh arus listrik dalam elektrolisis ini. Elektrolisis juga berbeda-beda kan setiap kelompok. Nanti akan kita bahas bareng-bareng di pertemuan selanjutnya. Nah, ini untuk lembar kerjanya. Ya, jadi nanti ditulis elektrolisis apa sih yang kalian lakukan gitu. Kemudian sumber listriknya berapa aja, waktu reaksinya berapa aja. Nah, dalam elektrolisis tadi di contoh video ya, kan itu ada gramnya ya, di katodanya menempel tuh tadi si Cu murninya, otomatis gramnya bertambah kan. Nah, nanti kalian tulis tuh gram di katodanya berapa, kemudian gram di anodanya berapa. Nah, ini juga reaksinya perlu kalian tulis ya. Pertemuan selanjutnya kita presentasikan. Oke. Adakah yang ingin bertanya? Oke, silahkan Stefanus. Iya, praktikumnya online, tapi bukan secara bikin video gitu. Nanti kita akan melaksanakan praktikumnya itu di web Rumah Belajar dari Kemendikbud. Apakah share screen Ibu sudah terlihat, anak-anak? Oke, nah kalian tinggal tulis aja praktikum online Kemendikbud. Nah, nanti kalian buka yang Rumah Belajar, ya, yang dari Kemendikbud. Oke, setelah itu, kalau tampilannya sudah seperti ini, kalian cari praktikum sel elektrolisis. Nah, di sini ada di ini ya, pojok kanan bawah ya. Kita klik saja. Nah, di sini, perhatikan nih, ada pilihan elektrolisisnya. Kalian milih elektrolisis apa? Contohnya ya, elektrolisis lelehan Al2O3. Nah, nanti ininya juga kalian tulis nih, bahan katodanya apa, anodanya apa. Ya. Kemudian untuk sumber arus listrik, itu kan tadi beda-beda ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 1. Nah, kalian sesuaikan. Misalnya,
Ibu maunya 2. Kemudian waktunya ya mulai reaksi. Waktunya kan selama 5 menit. Nah, yang satu di sini ini secondnya gitu ya. Nanti jangan sampai 5 menit deh kelamaan. Kalau buat contoh-contohnya ini 1 menit. Ya, tadi kan di sini 0 ya. Nah, bisa dilihat ya, di sini bertambah nih dia. Oke. Bisa diperhatikan kan? Di sini ada perubahan. Yang tadinya semuanya 0 tuh. Jadi apa? Jadi bertambah. Tuh, oke. Nah, reaksinya juga nanti ditulis, jangan lupa. Ditulis, jangan lupa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada 1 menit belum? Ini nanti kalian ubah-ubah aja. Nah, ini kalian bisa perhatikan tuh, ada gelembung-gelembung kan? Artinya terjadinya reaksi. Kalau bisa nanti ya, dikasih keterangan ini kalian gambarkan, kemudian kalian kasih keterangan misalnya kategori positifnya apa. Wah, ini udah kelewat nih 1 menit. Nah, pokoknya nanti harus pas ya 1 menit. Ini 1 menit 13 second gitu. Pokoknya harus pas 1 menit. Nggak apa-apa kalau yang di angka terakhirnya itu lebih dikit, nggak apa-apa. Yang penting jangan lewatin 1 second ini. Ya, nanti kalian bisa nih di gambar ini dikasih keterangan, misal yang positifnya berupa apa, negatifnya apa bahannya ya. Ini kan udah ada nih keterangan 2 ampere. Nah, di sininya kalian kasih keterangan terus elektrolitnya apa gitu. Ya. Misalnya aja seperti itu. Karena kan ini nggak cuma lelehan ya, elektrolisis itu kan ada 2 yang sudah kita pelajari, ada larutan, ada lelehan. Oke. Nah, apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, siapa tuh tadi yang mau bertanya? Dwi ya? Kenapa Dwi? Oke, untuk latihan soal di sini, kalian tidak perlu kerjakan ya. Kalian hanya perlu menggambarkan ini, ya, di lembar kerja nanti menggambarkan ini, kemudian kalian ini mengisi tadi, ya, di tabel lembar kerja kalian isi kan tadi perubahan ininya ya, ampernya yang berubah ya. Nah, nanti ini juga akan mempengaruhi nih hasilnya di katoda sama anodanya. Gitu, nanti kalian isi. Ya, pokoknya kalian lengkapi yang ada di lembar kerja. Oke? Nah, hasil dari ini, ya, kalian coba analisis. Oke, cari di literatur. Supaya dikaitkan dengan literatur apapun. Ya, maksud tadi apapun itu enggak yang menyimpang gitu loh, ya. Harus sesuai dengan materi kita pada kali ini. Contohnya di buku kimia kelas 12 gitu. Oke, bisa dalam jurnal, bisa dalam apa namanya? Proceeding dan lain-lain. Latihan soalnya tidak perlu dikerjakan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Oke, semoga kalian semua dapat memahami materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.